Nah, yang berikutnya mencegah spastisitas dan dekubitus secara bersamaan. Saya minta tanggal-tanggalnya. Nah, harus banyak ganda tanggalnya. Jadi positioning untuk mencegah spastisitas itu berarti kita memposisikan berlawanan dengan spastisitas itu sendiri. Sehingga Anda harus tahu spastisitas itu nanti akan kemana arahnya. Nah, biasanya untuk ekstremitas atas nanti yang dominan adalah flexor sinergis. Nanti akan seperti ini, yaitu baunya adalah retraksi elevasi. Baunya retraksi elevasi. Terus kemudian shouldernya dia bisa endorotasi, ADD endorotasi. Terus sikunya fleksi, makanya disebut flexor sinergis. Itu sikunya. Terus kemudian lengan bawah pronasi, wrist fleksi, jari-jari juga fleksi. Sehingga posisinya akan seperti ini. Ini flexor sinergis. Retraksi ngapa? Ya. Kadang fleksinya tidak terlalu kuat, nah itu seperti ini. Ya. Yang seperti ini. Sebetulnya selain flexor sinergis juga ada extensor sinergis, yaitu sikunya dalam posisi ekstensi. Tapi ini lebih jarang. Kebanyakan adalah fleksi. Entah fleksinya kuat seperti ini atau fleksinya seperti ini. Kemudian untuk ekstremitas bawah itu biasanya yang dominan adalah extensor sinergis. Jadi pelviknya dia akan retraksi, kemudian elevasi. Terus kemudian hip jointnya dia bisa exorotasi, bisa endorotasi, tapi biasanya endorotasi. Kemudian lututnya ekstensi. Jadi ekstremitas bawah itu yang dominan adalah extensor sinergis, yaitu lututnya, yang disebut extensor itu lututnya. Kalau flexor sinergis di ekstremitas atas itu sikunya ya. Nah, karena dia elevasi, lututnya ekstensi, maka kemudian kakinya jadi jinjit. Jadi plantar fleksi inversi jinjit ya kakinya. Nah, inilah yang akan kita cegah. Walaupun keadaannya masih flaksid ya, tapi pasti itu akan terjadi. Karena apa? Karena pasien lesinya upper motor neuron. Ada Pak yang pasien stroke itu yang selamanya flaksid. Ada, tapi hanya sedikit sekali. Ya, kebanyakan adalah di sini flaksid, tapi nanti berangsur-angsur menjadi spastik. Tapi yang tetap flaksid ada juga. Kalau kerusakannya itu mengenai traktus ekstrapiramidalnya. Ya, tidak hanya mengenai piramidal, tapi kena ekstrapiramidalnya. Nah, itu bisa saja flaksid terus, tapi jarang sekali. Ya, lebih banyak itu awalnya flaksid, nanti berangsur-angsur spastik. Tapi kalau stroke perdarahan itu bisa saja langsung di sini spastik. Kalau stroke perdarahan. Tapi kalau stroke, kebanyakan stroke kan ischemic ya, 85%, 80-85%. Itu awalnya adalah flaksid. Nah,
Karena dia nantinya akan spastik, maka kita cegah supaya spastisitas itu tidak muncul. Kenapa sih kalau spastisitas itu muncul? Apakah itu bukan sesuatu hal yang malah baik? Kalau menurut Brandstrom, spastisitas muncul itu baik. Jadi kalau menurut Brandstrom itu pemulihan stroke itu dimulai dari flaksit, ya. Terus kemudian mulai muncul tonus, kemudian menjadi spastik, kemudian spastik itu meninggi, maka kemudian mulai dikendalikan, dikontrol, spastiknya menurun, dan kemudian menjadi normal tonusnya. Kalau normal tonus maka gerakan juga normal. Dimana kalau flaksit itu sama dengan lumpuh, tidak ada gerakan. Kalau spastik dan spastik meninggi ini itu muncul gerakan. Jadi daripada flaksit nggak ada gerakan, mending spastik. Karena spastik itu muncul gerakan, walaupun gerakannya adalah gerakan dalam pola sinergis atau gerakan massal atau gerakan refleks. Tapi kalau kemudian spastik ini dikendalikan dan bisa turun menjadi normal, maka gerakan akan terkontrol. Ini menurut Brandstrom. Sehingga spastik itu nggak usah dicegah, malah dimunculkan, karena itu adalah tanda fase perbaikannya memang begitu. Tapi kalau menurut korban sedikit berbeda gitu ya. Ngapain sih harus muter untuk sembuhnya? Melalui spastik dulu baru sembuh. Flaksit distimulasi langsung dikendalikan supaya tonus yang muncul itu enggak berlebihan. Jadi langsung tonusnya normal. Ya. Jadi hipotonus atau flaksit, normal tonus, dan hipertonus atau spastik. Ngapain sih mau sembuh kok kesini dulu, kemudian baru di sini? Mendingan dari sini langsung ke sini aja. Mana yang benar, Pak? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa benar. Anda menganut yang mana? Dua-duanya. Kalau dia flaksitnya berkepanjangan, ya stimulasi muncul spastisitas itu biarin aja. Tapi jangan sampai spastiknya memberat. Kalau bisa ini nggak kesini dulu, tapi ya ada spastik sedikit tidak apa-apa, tapi langsung ke sini. Nah, kita positioning mencegah spastisitas. Posisinya berlawanan dengan spastik yang tadi. Maka kemudian posisinya gimana? Pada posisi tidur telentang, maka kemudian baunya kita ganjal seperti ini supaya dia protraksi. Ya, supaya protraksi. Tadi kan dia retraksi, elevasi. Nah, untuk elevasinya kita tarik ke bawah sehingga dia depresi. Sehingga baunya di sini sudah berlawanan dengan pola spastiknya, yaitu protraksi dan depresi. Terus baunya tadi kan ADD endorotasi, kita ABD kan. ABD-nya nggak perlu sampai 90 derajat, mungkin sekitar 45 derajat saja. Ya, soldernya ABD.
Yang paling penting sikunya ekstensi. Terus kemudian wristnya juga ekstensi, jari-jari tangannya juga ekstensi, tersangga semuanya. Ya. Ya, tersangga semua. Tapi kalau kemudian seperti ini, dia kena gravitasi, kemudian dia respon menggenggam, maka kita balik. Nah, ini kita ganjal seperti ini. Supaya ekstensi. Jari-jari ekstensi, wrist ekstensi, elbow ekstensi, baunya ABD, netral, tidak exo dan tidak endo. Kemudian bilang baunya kontraksi, depresi. Ya. Bisa seperti ini. Kalau dia bisa, kalau dia menggenggam, kita posisikan. Terus ekstremitas bawahnya. Nah, ekstremitas bawahnya ini kan dia akan elevasi, retraksi. Ini nggak perlu kita ganjal. Oleh bednya dia sudah didorong ke depan untuk protraksi atau netral. Ya. Jadi nggak perlu kita ganjal dangkal di pantatnya untuk dia protraksi, nggak perlu. Kemudian elevasinya kita tarik aja supaya dia ada depresi. Terus lututnya, ya kan tipe ekstensi Pak, berarti kita fleksikan. Ada yang memfleksikan, ada juga yang tidak. Ya sudah, biarkan aja tersangga oleh bed seperti ini. Yang penting ini kakinya tidak eksorotasi, posisinya netral seperti ini. Kalau perlu sini diganjal, ya supaya dia tidak jatuh ke sana. Ya, diganjal seperti ini. Kakinya dia akan pelan-pelan fleksi, maka kalau perlu juga diganjal. Ya. Misalnya di sini ada dinding atau batas bed gitu kan. Nah, maka kemudian di sini bisa kita taruh guling atau bantal untuk ganjal supaya ini bersih fleksi. Nah, kalau Anda sekaligus positioning ini mencegah DVT, deep vein thrombosis, di mana prinsipnya Anda akan mengelevasi, maka Anda bisa ganjal seperti ini. Untuk elevasinya. Dan ini juga ada sedikit fleksi juga. Kalau Anda mengganjal, jangan di ujungnya sini ya. Ini gantung itu nggak nyaman. Jadi kalau Anda mengganjal, ya, sampai ke sedikit di atas sini. Plus dipakai stocking varices. Stocking varices itu kompresi ya, dia menekan, dia ketat sekali, menekannya kuat. Beda dengan stocking passion ya, kalau stocking passion itu ya untuk passion aja. Nah, ini kemudian kita pertahankan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita ganti posisinya. Maka perpindahan setiap 2 jam itu mencegah decubitus. Ya kan? Yang posisi tiap 2 jam itu mencegah decubitus. Nah, kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat atau yang sakit, terserah mana dulu.
Misalnya Anda miringkan ke sisi yang sakit dulu, maka kemudian pasien diminta untuk miring. Ingat, kita melatih pasien stroke itu kalau pasiennya sudah bisa ya suruh melakukan aktivitasnya sendiri, jangan dibantu. Tapi kalau memang belum bisa ya kita bantu. Dan misalnya pasien belum bisa, dia mau miring, ya kita miringkan bisa. Ya. Oke, supaya terlihat Anda miringnya ke sana, Mas. Misalnya ini miring ke sisi yang sakit dulu ya. Maka kemudian bednya sempit ya, maka kemudian kita tambah seperti ini, dan kemudian seperti ini. Nah, ini sisi yang sakit yang di bawah. Maka kemudian ini posisinya protraksi, depresi, sehingga pasien seolah-olah setengah terlentang ya, miring tapi setengah terlentang, karena ininya lebih maju ke depan. Kemudian kita taruh seperti ini, ekstensi pada sikunya, ekstensi pada wrist dan jari-jari tangan. Kalau ini nggak bisa lain, nggak bisa dikurep kayak gini ya, ini ya memang gini. Kalau ini kemudian jadi fleksi ya secara berkala kita luruskan. Jadi ini miring ke sisi yang sakit, ini antispastik. Terus kemudian tunggainya miring, tunggainya, maka kemudian sudah cukup seperti ini, nggak kita apa-apakan ya, mungkin kita tarik sedikit untuk depresi, lututnya sedikit fleksi ya sudah seperti ini. Ini sudah netral posisinya, tidak ekso dan tidak indorotasi. Anda mau ganjal ini untuk dorsifleksi juga silakan, tidak juga tidak apa-apa. Terus ini hanya untuk kenyamanan. Biasanya pasien kemudian sisi yang atas diberi guling atau penyangga seperti ini. Ini untuk kenyamanan, bukan ini sisi yang sehat kok malah disangga. Enggak. Karena kalau nggak disangga seperti ini, maka kemudian pada daerah pinggangnya terjadi rotasi ya, sehingga kemudian sebentar aja sudah capek ya. Makanya kalau Anda tidur miring kan enak pakai ini. Nah, seperti ini. Miring ke sisi yang sakit selama 2 jam. Nah, tiap 2 jamnya itu membedah dulu ya. Tapi positioningnya ini adalah positioning antispastik. Nah, yang berikutnya miring ke sisi yang sehat. Umpamanya sekarang sisi yang sehat itu yang di bawah. Ya, sisi yang sakit yang di atas ini. Maka kemudian ini kita dorong ke belakang, dan kemudian ini bebas ya, karena sisi yang sehat mau posisinya dimanapun terserah. Tapi kita akan mengganjal yang di sini. Batal aja. Maka kemudian ini kita ganjal sampai tinggi. Nah, posisinya ini protraksi ya, sehingga ini setengah tengkurap. Kalau tadi setengah terlentang, ini setengah tengkurap. Jadi depresi, protraksi, ekstensi, ini disangga sampai sini ya, sempurna, ekstensi, ekstensi.
Terus kaki yang sakit ini yang di atas, apa yang kita lakukan? Ya sudah seperti ini. Kita ganjal untuk kenyamanan pada pinggangnya. Ini kan sudah posisi netral juga. Kita depresikan seperti ini. Ini juga sudah sedikit protraksi. Ini sedikit fleksi di sini. Sudah. Ini seperti ini. Ini kita pertahankan juga 2 jam. Setelah 2 jam kembali ke posisi terlentang lagi. Dan seterusnya. Pak, tiap 2 jam itu masa fisioterapinya nunggu 24 jam. Enggak. Nah biasanya yang nonton seperti ini juga perawat lagi. Atau mungkin kita bisa ngajarkan pada keluarga pasien. Ya, Anda buatkan jadwal mulai jam 6 pagi, posisinya di mana, kemudian jam 8, jam 10, jam 12. Anda buatkan jadwal dan kemudian Anda ajarkan kepada keluarga pasien untuk seperti ini. Oke, jadi semua sudah ya, memberikan komunikasi paru, kontraktur dan kaku sendi, spastisitas, diluvitus, vein komposis. Inilah fisioterapi pada fase akut untuk memberikan komplikasi tirabel. Oke, nah sekarang Anda praktek.